abdomen ini tahapannya inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Ingat, kenapa harus auskultasi dulu? Karena nanti akan mempengaruhi bising usus apabila kita melakukan palpasi atau perkusi terlebih dahulu. Oke. Yang pertama kita lihat bagaimana bentuk abdomennya, ya. Kemudian apakah ada asites atau tidak, ya. Kemudian warna kulit daerah abdomennya seperti apa, ya. Apakah ada striae, ya. Striae seperti bercak-bercak karena adanya pelebaran pembuluh darah, ya. Kemudian spider nevi. Spider nevi itu terlihat ada angioma, ya, angioma yang menunjuk yang gambarannya seperti jaring laba-laba, ya. Nah, biasanya spider nevi itu menunjukkan ada kondisi gangguan hepatik. Kemudian kita lihat juga ukur lingkar perut, ya. Lingkar perut pasien ini daerah yang incinya di atas, ya. Oke, Bapak, mohon. Oke, incinya di atas, ya. Ketemu di daerah umbilikus, ya, di atasnya, baru kita balik sentinya, ya. Jadi jangan yang sentinya di atas untuk meminimalisasi bias nantinya hasil pengukurannya, ya, gitu. Oke, lingkar perut ini bisa menjadi indikator dasar apabila ada misalnya berat badan yang meningkat, ya, sebelumnya dilihat dari diameter abdomen yang misalnya melebar. Pada kondisi-kondisi misalnya pasiennya mengalami overload cairan pada kasus asites, ya, pada pasien-pasien endokrin dengan CKD misalnya, gitu, ya. Kemudian kita lihat juga di daerah abdomen itu, yaitu auskultasi dulu, ya. Auskultasi terlebih dahulu. Auskultasi ini kita auskultasi bising usus dan juga nanti bruit vaskuler. Oke. Auskultasi bising usus kita bagi menjadi 4 kuadran, ya. Kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah, kuadran kiri bawah. Kita cek, dengarkan bising ususnya di setiap kuadran tersebut, ya. Nah, kemudian setelah 4 kuadran itu kita identifikasi mana yang paling dominan terdengar, ya, paling besar terdengar di telinga kita, maka itu yang kita hitung selama 1 menit. Apakah menunjukkan bising ususnya normal atau hipoperistaltik atau hiperperistaltik. Oke, kemudian bruit vaskuler. Bruit vaskuler ini ada beberapa area, ya, yaitu 2 jari di atas umbilikus di sini. Ini area iliaka, ya. Iliaka di sini menggunakan daerah belnya, ya. Area iliaka, ini iliaka kiri, 2 jari lagi sebelah kanan di atas umbilikus, ini daerah iliaka kiri, ya. Kemudian di bawah umbilikus, ya, 2 jari, ini area femoralis kanan, arteri femoralis kanan, yang di sini arteri femoralis kiri. Di atasnya lagi 2 jari di atas iliaka itu ada arteri renalis kanan, ya. Ini kiri, ya. Di sini arteri renalis kanan. Kemudian di atas di tengah-tengah sini, ya, mendekati diafragma, ini area aorta. Oke, itu, ya. Area aorta, kemudian renalis 2, ya, 2 kanan dan kiri, iliaka kanan dan kiri, dan di paling bawah, di bawah umbilikus 2 jari, yaitu arteri femoralis kanan dan kiri, ya. Ini biasanya menunjukkan ada kondisi aneurisma, ya, pada pembuluh darah di arteri, terutama di daerah abdomen pada beberapa area, ya, gitu. Kemudian kita lihat masih diinspeksi, ya, inspeksi, yaitu ada distensi abdomen atau tidak. Kemudian herniasi umbilikal. Herniasi umbilikal ini pasiennya kita lepas dulu dari datarnya, ya, posisinya datar, supinasi. Kemudian pasien kita minta untuk fleksi kepalanya, ya, daerah dagunya menyentuh daerah sternum, fleksikan, ya. Ini sebetulnya kita nggak perlu pegang juga nggak masalah, ya, gitu. Pasiennya kita bisa mandirikan, fleksikan daerah dada ke sternum. Kita lihat di daerah umbilikusnya apakah terjadi herniasi atau penunjulan atau tidak, ya. Oke. Kemudian setelah itu kita cek
tadi auskultasi sudah, kita melakukan pemeriksaan ASI tes ya. Pemeriksaan ASI tes itu selain melihat secara inspeksi, mengukur dengan lingkar perut, ada dua pemeriksaan kembali untuk memastikan apakah dia ASI tes atau tidak. Yang pertama dengan balot temen, yang kedua dengan cara perkusi atau shifting dullness. Yang cara pertama ya, yaitu dengan balot temen, kita kumpulkan ya dari margin kanan dan juga kiri ya cairan tersebut ke tengah ya. Nah, setelah terkumpul seperti ini, kita boleh ketuk-ketuk ya, atau boleh ditekan satu sisi. Nah, rasakan apakah ada getaran atau vibrasi gelombang cairan pada sisi yang sebelahnya ya. Begitupun yang sebelah sini. Ya, nanti dia akan ada gelombang cairan. Ya, terasa vibrasinya pada sisi yang berlawanan ya, ataupun kita bisa dorong seperti ini. Tek, ya, kita dorong seperti ini. Nah, apabila terasa adanya vibrasi atau gelombang cairan yang kita rasakan pada tangan, maka itu menunjukkan balot temannya positif, berarti pasiennya ASI tes ya. Kemudian yang cara kedua adalah perkusi, yaitu kita melihat apakah shifting dullness-nya positif atau tidak. Caranya bagaimana? Pasiennya kita posisikan supinasi dulu seperti ini ya. Kemudian kita perkusi seluruh kuadran ya, sesuai dengan arah jarum jam ya. Karena biasanya cairan akan banyak ngumpul di sini ya apabila pasiennya supinasi. Ya, apabila ini semua dullness, semua area, berarti itu menunjukkan shifting dullness-nya positif, berarti ASI tesnya positif. Untuk menentukan kembali, kita boleh miringkan pasien ya ke sisi, salah satu sisi ya, ke salah satu sisi. Nah, biarkan, jangan langsung kita perkusi, biarkan apabila dia ada cairan, dia akan turun dulu berdasarkan gaya gravitasi akan ke bawah ya. Kita tunggu kurang lebih 5-10 detik lah ya, 5-10 detik baru kita perkusi ya. Nah, kita perkusi ke area bawah. Jika semakin bawah semakin terdengar dullness ya, semua area terdengar dullness yang seharusnya daerah sini adalah timpani, itu menunjukkan bahwa shifting dullness-nya positif, sehingga pasien bisa kita simpulkan ini ada ASI tes atau penumpukan cairan. Selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan palpasi pada seluruh abdomen, yaitu palpasi ringan dan palpasi dalam. Palpasi ringan itu dengan kedalaman teman-teman bisa tekan, yaitu sekitar 1-2 cm ya. Kita tanya pada pasien apakah pada saat ditekan nyeri dan pada saat dilepas nyeri ya. Oke, kita tanya pada saat ditekan nyeri atau tidak Pak, pada saat dilepas nyeri atau tidak. Oke, tekan nyeri tidak Pak, dilepas nyeri atau tidak ya. Ditekan nyeri apa tidak, dilepas nyeri atau tidak. Ditekan nyeri atau tidak, dilepas nyeri atau tidak ya. Kemudian palpasi dalam. Palpasi dalam itu kedalamannya kurang lebih 3-4 cm karena kita ingin mempalpasi organ-organ vital yang lebih visceral atau lebih dalam ya. Untuk di daerah abdomen ini kita bisa lakukan palpasi dalam, yaitu pemeriksaan hepar dan pemeriksaan ginjal, berarti di sisi kanan dan kiri abdomen ya. Kita lakukan pemeriksaan ginjal dulu. Pasiennya ini kita minta tekuk ya, kita tekuk salah satu sisi kaki ya, kita tekuk, difleksikan ya. Kemudian kita angkat ini tangan kita ya, masuk sini ya. Kita juga mesti tahu ya anatomi ginjal, berarti ya posisinya ini kalau ginjal berarti di area kuadran atas ya. Nah, kita tekan untuk apakah teraba misalnya ujung dari si bagian adrenalnya ya biasanya ya. Oke, pada pasien yang kurus biasanya kemudian dia ada pembesaran ya, akan teraba. Tapi umumnya pada yang normal itu tidak akan teraba ya. Indikatornya biasanya kalau misalnya ada permasalahan, pasien akan mengeluhkan nyeri. Oke, ini sebelah kanan, begitupun yang sebelah kiri. Kita angkat seperti ini ya. Kemudian kita tekan dengan kedalaman 3-4 cm, kita tanya pasiennya ada nyeri atau tidak. Oke, itu untuk palpasi ginjal. Untuk palpasi hepar ya, kita minta pasien untuk bernafas biasanya ya. Untuk bernafas, kemudian kita tekan di area kuadran atas kanan ya.
kita tekan, dorong agak ke atas ya. Nah, hembuskan, pada saat hembuskan biasanya akan teraba nih ya, apabila ada kondisi hepatomegali ya, gitu. Pada kasus-kasus yang teman-teman sudah pelajari, yaitu sirosis hepatis ya. Oke, dipalpasi sudah. Kemudian palpasi juga teman-teman apabila ada indikasi misalnya massa atau tumor atau adanya akumulasi feses, misalnya karena adanya penumpukan feses ya pada masalah-masalah endokrin yang terkait dengan komplikasinya ke pencernaan. Pada kasus-kasus apa biasanya? Ileus obstruktif atau CA kolon. Biasanya di sini ada penumpukan feses nih ya di sepanjang kolon, baik itu daerah ascenden, transversus ya, kemudian descenden sampai ke sigmoid ya. Kita palpasi ya agak lebih dalam. Kita raba apakah ada fekalit ya yang teraba oleh kita. Kemudian dipalpasi juga untuk yang terkait dengan perkemihan adalah palpasi di area kandung kemih untuk mengidentifikasi apakah ada distensi kandung kemih, yaitu di abdomen kuadran bawah. Berarti ya kita palpasi, biasanya pasien akan tidak nyaman ya, kurang nyaman pada saat kita palpasi seperti ini apabila kandung kemihnya penuh ya. Kita bisa raba juga, biasanya dia akan agak keras ya, menggembung ya gitu. Oke. Kemudian perkusi itu juga sama sebenarnya tekniknya. Kita bagi 4 kuadran ya. Perkusinya boleh langsung 4 kuadran seperti ini, atau biasanya kita semua region ya, ada 9 region kita bentuk seperti rasi bintang ya, kalau saya biasanya enaknya ya, supaya setiap sudutnya itu kita bisa perkusi ya. Nah, balik lagi pada titik yang tadi ya. Jadi semua region ini kita bisa identifikasi daerah mana yang memang ada pada saat kita ketuk itu yang bermasalah ya. Apakah tadi dullness, timpani ya, atau hipertimpani mungkin ya, bisa kita dapatkan di situ. Kemudian perkusi yang terkait dengan daerah sistem perkemihannya pada sistem endokrin ini adalah perkusi daerah kandung kemih sama ya. Ini lurus aja ya, lurus aja seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk masih dalam sistem perkemihan, kita cek di daerah punggung ya. Kita mengecek apakah ada infeksi pada ginjal ya, atau ada batu pada saluran perkemihan yang mengindikasikan pasien tadi jangka panjangnya bisa mengalami gagal ginjal ya. Di mana posisinya? Tentunya anatomis ginjal ya. Interkosta 12 ya, kita hitung interkosta 12 sampai 12. Kemudian lumbal 3 ya. 1 misalnya 2 3. Biasanya sih akan sejajar dengan makanya kan keluhannya nyeri pinggang ya, akan sejajar dengan pinggang kita nih ya. Walaupun nanti secara anatomisnya kan ada yang lebih tinggi ya gitu. Oke, misalnya seperti ini di sini ya, kita tempatkan. Kemudian kita ketuk ya. Biasanya kalau ada indikasi nyeri, itu pasiennya menunjukkan ada infeksi saluran perkemihan atau ada batu saluran kemih ya, atau batu ginjal. Begitupun yang daerah sini kita ketuk ya, seperti itu. Oke, itu kita sebut dengan ketok CVA ya, ketok pada costovertebrae angle ya, seperti itu teman-teman. Selanjutnya daerah genitalia ya. Daerah genitalia kita bisa tawarkan kepada pasien apakah pasien bersedia untuk dicek atau tidak. Jika tidak bersedia dicek, maka kita bisa berikan pertanyaan pada pasien. Apa saja hal yang perlu kita tanyakan kepada pasien, diantaranya apakah ada keluhan gatal pada daerah kelaminnya, apakah ada pengeluaran cairan-cairan yang berlebihan ya, misalnya selain keputihan ya, keluar darah misalnya, atau misalnya discharge atau keluar cairannya itu berlebih, baunya berbau busuk misalnya gitu ya. Kemudian warnanya juga kan sebetulnya yang normal kan putih agak kuningan, tetapi kalau misalnya ada perubahan warna menjadi hijau atau kemerahan, berarti itu ada permasalahan. Kita tanyakan itu juga ya. Udah.
Kemudian selanjutnya kita juga tanyakan bagaimana pola berkemih pasien, apakah ada permasalahan. Ini terkait dengan sistem endokrin yang mengarah pada komplikasi sistem perkemihan, ya. Salah satunya komplikasi yang tersering adalah gagal ginjal, ya. Kita tanyakan bagaimana pola berkemih, frekuensi berkemihnya ada permasalahan atau enggak, jumlah kencing yang keluarnya banyak atau tidak, ya. Kemudian ada keluhan nyeri atau tidak pada saat berkemih, ada keluar batu atau misalnya kencingnya keruh, ya, atau misalnya ada darah yang keluar bersama air kencing, ya. Pada saat miksi itu kita tanyakan. Apabila pasien dipasang kateter, maka kita bisa observasi oleh teman-teman, bisa dilihat langsung bagaimana kondisi urin bagnya. Kita lihat dari mulai jumlah urinnya, warnanya, ya. Jika memungkinkan kita juga lihat, kita juga bisa cium bagaimana aroma atau baunya, gitu ya. Teman-teman semuanya, tahap akhir dalam pemeriksaan sistem endokrin tentunya kita melakukan pemeriksaan pada integumen, ya. Ada spesial tes pada sistem integumen, yaitu pemeriksaan monofilamen, ya, untuk menentukan sensasi sensori pasien, apakah mengalami permasalahan atau tidak, sirkulasinya masih baik atau tidak, vaskularisasinya masih baik atau tidak ke daerah perifer, ya. Itu biasanya pasien DM akan mengalami komplikasi mikrovaskuler, ya, mikrovaskuler, salah satunya mengalami neuropati perifer tadi, itu ya. Caranya dengan menggunakan alat yang kita sebut dengan monofilamen, ya, seperti ini. Ininya ini tidak akan mencederai pasien, ya, dia seperti senar, ya. Nah, kita lakukan pemeriksaan pada daerah kakinya, yaitu di daerah posterior. Ini dia alatnya, ya. Ya. Baik teman-teman semua, demikian pemeriksaan fisik sistem endokrin. Kita sudah simulasikan, ya, saya sudah simulasikan dari mulai mengkaji sistem kardiovaskuler di dalamnya, kemudian respirasi, pencernaan, perkemihan, dan juga integumen, yang mana ada dua pemeriksaan sebetulnya yang spesial tes pada sistem endokrin, yaitu pemeriksaan monofilamen untuk mengkaji sensasi sensori yang menunjukkan apakah pasiennya ada neuropati perifer atau tidak, ya, ada masalah sirkulasi atau tidak, dan juga bisa ditunjang dengan pemeriksaan ankle brachial index. Adapun pemeriksaan lebih lanjutnya teman-teman akan melihat di video lengkapnya nanti, ya. Baik teman-teman, demikian simulasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami supaya kami makin banyak untuk membuat video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.